Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fortuna Fantri dengan NIM 225081149. Di sini saya akan presentasikan tugas pengganti UAS praktikum pengujian perangkat lunak. Pembahasan setiap modul praktikumnya yaitu yang pertama modul 1. Modul 1 itu pengujian perangkat lunak. Nah, tujuan pembelajarannya itu yaitu untuk menunjukkan keberadaan defect pada software. Yang kedua, menunjukkan perbedaan antara requirement, specification, dan kode implementation. Yang ketiga, menunjukkan performasi dari software. Yang keempat, menunjukkan kualitas dari software. Selanjutnya ada pendahuluan. Dalam pengujian perangkat lunak, terdapat definisi dan aktivitas penting yang perlu kita pahami, yaitu menurut Mears, pengujian adalah proses mengeksekusi perangkat lunak dengan tujuan mencari kesalahan atau defect atau error. Yang kedua, menurut Hetzel, pengujian adalah proses membangun kepercayaan bahwa program atau sistem akan dapat melakukan fungsi yang diharapkan. Menurut Dijkstra, pengujian hanya dapat menunjukkan adanya kesalahan, tetapi tidak memastikan adanya kesalahan atau error. Jadi, pengujian harus dilakukan secara menyeluruh sebanyak kemungkinan. Software testing sebagai proses validasi dan verification. Software testing adalah bagian dari proses validasi dan verification yang bertujuan untuk satu, mencari berbagai macam error dan masalah di dalam perangkat lunak. Yang kedua, mengarahkan pengembangan untuk memperbaiki defect yang ditemukan. Yang ketiga, verifikasi, menjawab pertanyaan, apakah kita membangun produk dengan benar, atau untuk mengevaluasi apakah perangkat lunak sesuai dengan spesifikasinya. Yang keempat, validasi atau validation. Untuk menjawab pertanyaan, apakah itu membangun produk yang tepat, memastikan bahwa perangkat lunak itu memenuhi kebutuhan pengguna. Eh, Selanjutnya ada teknik pengujian dan jenis kesalahan eh, yang sering ditemukan. Pengujian perangkat lunak itu mempunyai dua, dua, yaitu pengujian tradisional berbasis eksekusi program dan inspeksi dan review dokumen. Nah, kesalahannya itu yang sering ditemukan pada pengujian itu yaitu software failure, yaitu kegagalan yang terjadi karena perilaku aplikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua ada software error, yaitu status abnormal dari sistem yang jika tidak diperbaiki dapat menyebabkan failet gitu. Nah, yang keempat itu, yang ketiga itu ada file bug atau defect. Nah, itu adalah sumber terjadinya error tersebut. Selanjutnya ada aktivitas pengujian secara umum. Pengujian tersebut dibagi ada beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama, rancangan pengujian, di mana kita menentukan apa saja yang akan diuji dan sumber apa yang dibutuhkan untuk pengujian tersebut. Yang kedua, ada pembuatan test case, yaitu eh, data input dan hasil yang diharapkan apakah sesuai atau tidak. Yang ketiga, ada pelaksanaan pengujian atau unit testing, integration testing, system testing, dan
user acceptance testing. Nah, yang keempat itu ada dokumentasi hasil pengujian dengan dilakukan sesuai dengan prosedur dan kasus uji. Selanjutnya ada pengujian efektif dan prinsipnya. Nah, di sini nih pengujiannya itu bisa mahal dan memakan waktu lama, yaitu melakukan review teknis terhadap kebutuhan dan desain. Yang kedua, menggunakan strategi pengujian yang lengkap. Yang ketiga, mengutamakan pengujian pada elemen terkecil terlebih dahulu, lalu ke yang terbesarnya. Nah, selanjutnya itu ada melakukan pengujian oleh tim yang independen dari pengembangan. Yang keempat itu mengerti profil pengguna akhir untuk menguji sesuai kebutuhan mereka. Kita lanjut pada modul kedua, yaitu perancangan, pengujian, dan instalasi dan konfigurasi environment. Tujuan pembelajarannya itu yaitu yang pertama kita mengetahui dasar untuk pengembangan aplikasi web dengan menggunakan environment. Yang kedua, melakukan instalasi environment secara tepat dan menjalankan pada PC. Yang ketiga, memahami fungsi komposer sebagai dependensi manager. Yang keempat, menggunakan komposor untuk mengelola dependensi proyek. Yang kelima, melakukan instalasi unit testing dan melakukan konfigurasi sebagai bagian dari dependensi aplikasi. Environment setup itu yaitu langkah awal sebelum menulis program, instalasi perangkat lunak seperti text editor, compiler, dan interpreter. Nah, pada pengembangan web, environment terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak seperti koneksi internet, browser, server, lokal, dan lain-lainnya. Apa sih pentingnya unit testing dan dependency manajemen itu? Nah, unit testing itu sendiri adalah proses verifikasi bagian-bagian kode secara individual untuk memastikan fungsionalitasnya sesuai dengan desain dan menjalankan dengan baik. Yang perlu didukung oleh environment yaitu yang tepat dan library yang terkelola dengan baik menggunakan tools seperti komposer. Komposer sebagai dependency manager. Komposer sendiri yaitu alat open source untuk mengelola dependensi PHP yang memudahkan pengelolaan library dengan package secara otomatis, termasuk menangani dependensi berlapis dan versi library yang sesuai. Nah, serta ada auto loading class dengan komposer seperti integrasi library menjadi lebih efisien dan mengurangi beban-beban programmer dalam mengelola script require. Untuk melakukan instalasi dan konfigurasi environment sendiri itu ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, kita menginstal dulu perangkat lunaknya seperti text editor, web server, PHP, dan komposer. Nah, yang kedua, kita menjalankan komposer itu untuk mengelola dependensi proyek. Yang ketiga, kita melakukan unit testing pada PHP dan konfigurasi sebagai bagian dari dependensi project. Ini dilakukan untuk menyiapkan environment yang lengkap dan tepat agar pengujian perangkat lunak berjalan dengan baik, lancar, termasuk instalasi dependensi dan unit testing yang sudah diatur eh, oleh komposer. Nah, untuk modul 3 itu yaitu unit testing atau pembuatan black box dan white box test case. Nah, pada modul 3 ini tujuan pembelajarannya yaitu satu, mengetahui environment dasar untuk pengembangan aplikasi web. Yang kedua, melakukan instalasi environment secara tepat dan menjalankan pada PC. Yang ketiga, memahami fungsi komposer sendiri sebagai dependency manager. Yang keempat, menggunakan komposer untuk mengelola dependensi proyek.
Yang kelima, melakukan instalasi unit testing dan melakukan konfigurasi sebagai dari dependensi aplikasi. Pendahuluannya, untuk pembuatan kasus uji, kita perlu adanya tujuan dari unit itu. Nah, untuk setiap perangkat lunak sendiri, kita perlu menyiapkan lingkungan pengujian dalam menyiapkan kasus uji. Maka dapat digunakan teknik-teknik seperti white box atau black box. Nah, white box sendiri itu memerlukan evaluasi terhadap source code pada program. Eh, pada black box itu cuma kita tuh tidak memerlukan source code, tetapi kita mengandalkan spesifikasi dari aplikasi yang kita uji ini. Nah, teknik pengujian black box harus dilakukan secara kombinasi antara teknik white box dan black box. Pengujian ini harus meyakinkan bahwa setiap pernyataan pada statement dalam percabangan harus dieksekusi minimal satu kali testing agar dapat mengeksekusi setiap statement source code itu akan diberikan satu atau lebih masukan agar membuat hasil sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Selanjutnya itu ada spesifikasi perancangan kasus prosedur untuk pengujian. Nah, yang pertama itu ada spesifikasi perancangan pengujian atau test design specification. Nah, itu tuh berdasarkan respon dari perangkat lunaknya dan biasanya itu disebut dengan pengujian untuk memverifikasi kasus pengujian. Yang kedua itu ada spesifikasi kasus pengujian atau test case specification. Nah, itu tuh biasanya untuk melihat apakah perangkat ini memberi respon terhadap data yang telah kita masukkan. Nah, pengujian ini nih biasanya disebut dengan sekumpulan nilai masukan pada data. Yang ketiga itu spesifikasi prosedur pengujian atau test prosedur specification. Nah, ini nih sekumpulan aksi untuk mengeksekusi pengujian. Biasanya disebut juga dengan skenario pengujian atau skripsi pengujian. Oh, untuk pengujian white box sendiri itu kan biasanya disebut dengan bas- basis struktur ya, kayak struktur basis testing gitu. Karena pengujiannya itu berdasarkan source code. Nah, berdasarkan struktur yang ada pada source code data gitu. Nah, source code ini diperiksa eh, dari sekumpulan instruksi atau statement pengguna komentar seperti program oleh programmer dapat membantu menjelaskan apa yang sedang dilakukan oleh bagian programmer tersebut. Nah, di sini tuh melakukan pengujian untuk pemanggilan prosedur dengan memahami akan terbentuknya eh, counter flow graph atau disebut dengan counter flow testing. Selanjutnya kita masuk pada modul 4 yaitu automation unit testing atau pengantar PHP unit. Nah, persiapan lingkungan pengujian unit itu yang pertama ada test drive, program utama untuk pemanggilan beberapa parameter masukan yang kita uji. Test drive biasanya mengikuti rancangan skenario dari pengujian. Lalu, skenario ini akan dilakukan pengujian test drive, dan test drive ini bertanggung jawab untuk memasukkan eh, nilai 10 dan akan melipat atau mengkuadratkan hasilnya nanti. Yang kedua ada stub. Unit yang akan diuji melakukan pemanggilan unit lain. Nah, pada fase pengembangan unit ini,
Mungkin masih ada dalam pengembangan sebagai pengganti unit ini atau dibuat kode tambahan gitu. Nah, lanjut pada modul 5 yaitu Automation Unit Testing atau pengujian kelas dengan PHP unit. Untuk tujuan pembelajarannya di sini yaitu yang pertama memahami konsep dan manfaat unit testing. Yang kedua menggunakan PHP unit dalam pengujian PHP. Yang ketiga membuat stub dan mock objek untuk pengujian isolasi. Yang keempat mengidentifikasi dan menguji atribut dan metode dalam kelas. Apa sih unit testing itu? Nah, unit testing itu adalah proses pengujian bagian terkecil dari perangkat lunak. Biasanya itu berfungsi untuk metode atau kelas. Dengan tujuan itu memastikan setiap unit berfungsi dengan baik dan sesuai yang kita harapkan. Manfaatnya itu untuk menemukan bugs sejak dini, terus untuk memudahkan refactoring kode dan meningkatkan keandalan sistem. Nah, lingkungan pengujian itu yaitu ada test drive, yaitu program yang menjalankan pengujian. Yang kedua ada stub, kode palsu yang mensimulasikan bagian dari kode lain yang belum tersedia atau tidak ingin dipanggil selama pengujian. Nah, contohnya itu stub dapat dikustomisasi untuk mengembalikan nilai tertentu, sehingga pengujian fokus pada bagian kode tertentu saja. Nah, kita masuk pada modul 6 yaitu integrasi testing. Di sini itu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita memahami bagaimana cara integration testing itu bekerja. Nah, yang kedua, kita mengerti karakteristik khusus untuk perangkat lunak berbasis objek, OOP. Nah, yang ketiga, kita mengetahui cara menguji relasi antara kelas, objek, komponen, fungsi, dan prosedur lainnya. Nah, perangkat lunak lunak itu dibentuk dari unit-unit terkecil dan masing-masing menyelesaikan bagian tertentu dari solusi masalahnya. Nah, unit-unit ini akan dikembangkan oleh satu atau beberapa programmer dan harus melalui unit-unit testing sebelum digabung. Pengujian integrasi dilakukan setelah unit-unit digabung dan memastikan bahwa gabungan berjalan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan pengujian integrasi ini yaitu yang pertama tuh untuk melakukan kesalahan tersembunyi yang tidak terungkap saat pengujian unit. Nah, itu tuh fokus pada interaksi dan relasi antara komponen dan antarmuka. Ini nih melakukan pemeriksaan potensi kegagalan pada antarmuka atau hubungan antar komponen, seperti permintaan layanan kelas pada komponen gitu. Dokumentasi dan persiapan sebelum pengujian. Nah, sebelum pengujian itu kita harus memiliki dokumen perancangan lengkap seperti arsitektur dan workflow. Nah, hasil pengujian itu semua unit ini nih sudah terintegrasi sempurna dan bebas cacat pada pertukaran pesan antarmuka. Tingkat integrasi yang mungkin terjadi. Nah, antar unit aplikasi itu kan ada ya penggabungan satu persatu agar lengkap nih dengan perangkat keras, integrasi unit perangkat lunak dengan perangkat keras, subsistem ke sistem yang lain. Pengujian ini apakah layak lolos atau tidak? Apa aja sih aspek fungsional yang diuji? Yaitu ada penggunaan sumber daya, tingkat robustness, dan performa. Terus juga ada karakteristik fisik. Eh, Nah, metode pengujiannya itu tuh ada white box,
melihat ke dalam struktur internal, dan black box untuk berdasarkan fungsi pada outputnya. Nah, di sini nih strategi penggabungan ini tuh ada dua, yaitu ada top down dan button up. Lingkungan dan persiapan pengujian. Yang pertama itu ada hardware, software, tools, basis data, dan dokumentasi. Terus ada rancangan pengujian lengkap atau integration plan. Selanjutnya itu ada pendekatan, ruang lingkup, tanggung jawab, kondisi awal, environment pengujian, dan ren- rencana mitigasi. Untuk strategi pengujian top-down itu, kita mulai dari level yang paling bawah dulu. Nah, kita dilakukan secara bertahap dengan staf untuk bagian yang belum dibuat. Nah, sedangkan untuk pengujian pada button up itu, kita mulai dari unit terkecil ke atas. Nah, itu tuh biasanya menggunakan drivers untuk menginstalasi pengujian. Selanjutnya kita masuk pada modul 7, yaitu sistem testing atau pembuatan skenario dan implementation. Dengan tujuan pembelajarannya itu, satu, memahami berbagai jenis pengujian sistem. Nah, yang kedua itu melakukan pengujian sistem khususnya pada GUI testing. Yang ketiga, menggunakan tools atau software studio untuk pengujian otomatis. Pada pendahuluannya ini, pentingnya pengujian sistem dalam memastikan kualitas perangkat lunak, yaitu fokus pada berbagai jenis pengujian. Yang pertama ada performasi, stres, konfigurasi keamanan, recoverability, regression, dan user acceptance. Penggunaan Catalan Studio sebagai alat otomatisasi pengujian. Jenis dari skenario pengujian sistem itu yang pertama ada pengujian performasi atau kinerja. Untuk pengujian keamanan dan recovery itu, nah keamanan itu pengujian itu kita lihat dari tampilan login, SQL injection, dan hak aksesnya. Nah, recovery itu sistem mampu mengembalikan ke kondisi semula pasca kegagalan. Regression testing mengulang pengujian setelah perbaikan. User acceptance test, pengujian berdasarkan masukan pengguna. Selanjutnya itu ada sistem testing dengan Catalan Studio. Nah, Catalan Studio itu adalah solusi otomatisasi pengujian sumber terbuka yang mendukung pengujian web, mobile, dan desktop pada Windows. Mudah dipakai dan cocok untuk pengembangan. Nah, untuk implementasi pengujian dengan Catalan itu ada beberapa langkah-langkah dasar ya. Yang pertama itu ada verifikasi sistem memenuhi requirement. Nah, yang kedua itu ada download dan install Catalan Studio. Yang ketiga itu memulai Catalan Studio. Yang keempat, membuat tes otomatis untuk pengujian. Selanjutnya kita masuk pada modul 8, yaitu User Acceptance Test. Dengan tujuan pembelajarannya itu, yang pertama, mempelajari dari modul User Acceptance ya, atau UAT, agar peserta mampu memahami dan menerapkan proses pengujian, penerimaan pengguna secara efektivitas, spesifik, serta apa yang diharapkan. Yang kedua, memahami pengertian dan pentingnya UAT dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, menyusun rancangan dan skenario pengujian dari sudut pandang
Yang keempat, melaksanakan pengujian sesuai prosedur dan menggunakan dokumen pengujian yang telah disiapkan. Yang kelima, mengidentifikasi dan dokumentasi masalah yang ditemukan selama pengujian. Yang keenam, menilai keberhasilan sistem berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan memberikan masukan kepada tim pengembangan. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan dan melakukan pengujian yang berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman pengguna akhir. Yang kedelapan, dengan capaian tersebut, kita diharapkan mampu memastikan bahwa perangkat lunak yang akan digunakan sudah memenuhi standar kebutuhan pengguna yang digunakan secara resmi. User Acceptance Test ini atau UAT yaitu tahap akhir dalam proses pengujian perangkat lunak yang bertujuan memastikan bahwa sistem yang kita kembangkan ini telah memenuhi dan harapan pengguna akhir sebelum dilakukannya peluncuran secara resmi. Nah, UAT ini dilakukan oleh pengguna akhir yang akan menggunakan sistem secara langsung, sehingga pengujian ini sangat penting untuk fitur-fitur dalam sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan proses kerja yang diinginkan oleh customer. Nah, definisi UAT menurut Ian Sommerville dalam bukunya Software Engineer, UAT adalah tahap akhir dari proses pengujian perangkat lunak yang mana pengguna akhir secara langsung memverifikasi bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, serta siap digunakan dalam lingkupan operasional. Nah, syarat untuk UAT menurut Ian ini ada beberapa, yaitu pertama, keterlibatan pengguna akhir. Yang kedua, dokumentasi kebutuhannya sudah lengkap. Yang ketiga, pengujian di lingkungan yang mendekati lingkungan nyata. Yang keempat, kasus uji yang relevan dan lengkap. Yang kelima, persetujuan dari pihak yang terkait. Yang keenam, kriteria keberhasilan yang jelas. Contoh pengujian keamanannya itu pada test case itu user tidak login, hasil yang diharapkan itu tidak masuk kepada sistem. Ya, sedangkan yang diharapkan oleh customer itu menampilkan from login. Nah, kesimpulan secara menyeluruh yaitu materi ini menekankan pentingnya proses pengujian perangkat lunak sebagai bagian integrasi dari siklus pengembangan sistem. Pengujian ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan fungsi berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi juga mencakup aspek performa, keamanan, dan keandalan sistem. Nah, pada praktikum ini nih, kita diharapkan pemahaman mengenai berbagai tipe pengujian, mulai dari proses analisis awal, pembuatan skenario untuk pengujiannya sendiri, hingga penggunaan alat otomatis seperti Catalog Studio untuk meningkatkan efisien dan keefektivitas proses pengujian. Nah, melalui proses ini nih, eh, melalui proses pendekatan yang sistematis dan terstruktur ini, diharapkan kita tuh mampu nih untuk mengidentifikasi, merancang, dan melaksanakan pengujian secara berkualitas perangkat lunak. Sekaligus kita tuh bisa membangun kebiasaan dokumentasi dan analisis yang baik. Kesadaran akan pentingnya pengujian ini menjadi dasar untuk pengembangan perangkat lunak yang handal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.